Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andika Syafri Pratama. Nah, hadirnya saya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak genosida Palestina terhadap perekonomian dunia. Konflik antara Israel dan Palestina sampai pada hari ini belum juga menemukan titik terang. Berawal dari adanya migrasi orang Yahudi yang difasilitasi oleh Inggris dengan adanya deklarasi Balfour. Pada gelombang migrasi ini terjadi perlawanan dan rakyat Palestina yang khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan pernyataan tanah mereka oleh Yahudi. Konflik antara Israel dan Palestina pun makin memanas pada tahun 1967. Saat itu Israel menyerang Palestina lantaran ingin merebut jalur Gaza dan kawasan Sinai hingga tepi barat, serta Yerusalem Timur dari Yordania. Selanjutnya, peperangan antara Israel dan Palestina tidak dapat dihindarkan lagi, dan rangkaian serangan mulai dilakukan Israel untuk menaklukkan Palestina. Genosida yang terjadi di Palestina bukan hanya merupakan tragedi kemanusiaan, tetapi juga merupakan peristiwa yang terkait erat dengan kepentingan politik dan ekonomi global. Negara-negara besar dengan kekuatan ekonomi dunia seringkali memegang peran penting baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik ini, baik melalui dukungan militer, kebijakan luar negeri, maupun investasi ekonomi. Ketergantungan dana dan dukungan militer. Salah satu faktor penting dalam kelanjutan konflik Palestina adalah dukungan ekonomi dan militer terhadap Israel dan negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Setiap tahun, Amerika Serikat memberikan bantuan miliar dolar kepada Israel, sebagian besar dalam bentuk dukungan pertahanan dan militer, yang digunakan untuk memperkuat kontrol atas wilayah Palestina. Bantuan ini bukan hanya soal solidaritas politik, tapi juga terkait dengan kepentingan ekonomi global, seperti stabilitas energi di kawasan Timur Tengah dan industri persenjataan. Dampak ekonomi terhadap Palestina. Blokade ekonomi, pembatasan wilayah, serta serangan terhadap infrastruktur vital seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan fasilitas air menghancurkan fondasi ekonomi lokal Palestina. Kesempatan kerja hancur, pertanian tak berkembang, dan ketergantungan terhadap bantuan internasional meningkat. Namun, bantuan kemanusiaan dari lembaga-lembaga dunia justru sering terhambat dan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi global belum berpihak pada keadilan sosial, khususnya untuk bangsa yang terjajah. Peran perusahaan multinasional dan investasi global. Sejumlah perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah konflik secara langsung atau tidak langsung mendukung pendudukan atau pembangunan pemukiman ilegal di tanah Palestina. Produk teknologi pengawasan alat berat untuk pembangunan tembok pemisah serta perusahaan logistik global kerap dikaitkan dengan proyek-proyek yang melanggar hak asasi manusia. Investasi global sering mengalir di sektor ekonomi Israel tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat Palestina. Dengan kata lain, arus modal internasional turut memperkuat struktur ekonomi sampai politik yang menindas Palestina. Gerakan ekonomi global pro-Palestina. Sebagai respon terhadap ketidakadilan ekonomi ini, muncul gerakan global seperti BDS, yaitu Boycott, Divestment, Sanctions, yang menyerukan pemboikotan terhadap produk-produk dan perusahaan yang terlibat dalam pendudukan Israel. Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat dunia menyadari adanya dimensi ekonomi dalam genosida, dan bahwa ekonomi bisa menjadi alat perjuangan, bukan hanya alat penindasan. Kesimpulan. Dampak ekonomi dunia terhadap genosida di Palestina sangat besar dan kompleks. Sistem ekonomi global melalui aliran dana investasi dan kebijakan perdagangan seringkali memperkuat ketimpangan dan memungkinkan terjadinya kekerasan sistematis terhadap rakyat Palestina. Di sisi lain, kekuatan ekonomi yang juga bisa menjadi alat solidaritas dan perubahan
melalui boikot, tekanan pasar, dan dukungan terhadap ekonomi rakyat Palestina. Dengan demikian, genosida di Palestina tidak hanya soal militer dan politik, tetapi juga merupakan bagian dari sistem ekonomi dunia yang belum sepenuhnya adil dan manusiawi. Terima kasih.